Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni, DM1 jurusan Manajemen Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Terdapat banyak perusahaan, barang yang diperjualbelikan bersifat sama, serta bebas keluar masuk pasar. Yang kedua, pasar monopoli. Hanya terdapat satu perusahaan, barang yang diperjualbelikan hanya satu, serta tidak bebas keluar masuk pasar. Yang ketiga, pasar oligopoli. Terdapat beberapa perusahaan, masuk keluar pasar agak terbatas, serta barang yang diperjualbelikan berbeda. Yang keempat, pasar monopolistik. Terdapat banyak perusahaan, bebas keluar masuk pasar, serta barang yang diperjualbelikan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sarina Sution dari DM1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama ekonomi dari satu negara dengan negara lainnya yang berkaitan dengan barang dan jasa sehingga mampu memakmurkan suatu negara. Dan adapun hal yang dapat menyebabkan perdagangan ekonomi, karena hampir tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, karena setiap negara itu mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Contoh, ada negara yang unggul dalam sumber daya alam seperti Indonesia, dan ada juga negara yang unggul dalam teknologi seperti Jepang. Di sini Indonesia membutuhkan teknologi dan Jepang membutuhkan makanan pokok. Dan hal itulah yang dapat menyebabkan perdagangan internasional. Selain itu, dalam perdagangan internasional itu ada yang namanya keunggulan absolut dan keunggulan komparatif, yang dimana perbedaannya itu hanya terletak pada tolak ukur suatu negara. Seperti keunggulan absolut lebih menekankan pada biaya absolut, sedangkan keunggulan komparatif pada biaya relatif untuk memproduksi suatu barang. Dan ada juga yang namanya import dan ekspor, yang dimana import adalah penjualan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri, sedangkan ekspor adalah penjualan barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Dan ada juga yang namanya kebijakan perdagangan proteksionis. Kebijakan perdagangan proteksionis adalah kebijakan perdagangan yang melindungi produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk asing. Dan yang terakhir, adapun kebijakan-kebijakan perdagangan proteksionis antara lain yaitu yang pertama kuota impor, yang kedua kuota ekspor, yang ketiga subsidi, yang keempat tarif impor, yang kelima tarif ekspor, yang keenam premi, yang ketujuh diskriminasi harga, yang kedelapan larangan ekspor, yang kesembilan larangan impor, dan yang terakhir ada dumping. Sekiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor produksi. Nah, sebelum itu saya akan menyebutkan perbedaan antara pasar faktor produksi dan pasar hasil produksi. Nah, untuk di pasar faktor produksi, yang pertama ada penawaran berasal dari konsumen atau masyarakat. Nah, jika di pasar hasil produksi ada penawaran yang berasal dari produsen atau pengusaha. Untuk yang kedua, di sini permintaan berasal dari produsen atau pengusaha, dan sebaliknya di pasar hasil produksi permintaan berasal dari konsumen atau masyarakat. Untuk yang ketiga, menawarkan faktor-faktor produksi seperti alat, tenaga kerja, modal, dan pengusaha, sedangkan di pasar hasil produksi menawarkan barang hasil produksi, barang jadi atau barang yang setengah jadi. Untuk yang keempat, hasil yang diperoleh berupa sewa, upah, dan gaji.
bunga dan laba untuk di pasar hasil produksi, yaitu perbedaannya tentang hasil yang diperoleh berupa uang hasil penjualan barang. Bisa ditentukan ya perbedaan antara pasar faktor produksi dengan pasar hasil produksi. Nah, di sini juga kita akan membahas pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu yaitu jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha di setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Atau pasar tenaga kerja itu sama seperti halnya pasar-pasar lainnya dalam perekonomian, diatur oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Nah, kalau misalnya ada permintaan kan berarti ada penawaran ya. Di sini juga kita akan menjelaskan tentang penawaran. Kalau untuk penawaran tenaga kerja tergantung pada 3 faktor kunci yang di sini, yaitu jumlah penduduk, dari jumlah penduduknya, dari jumlah jam kerja rata-ratanya, dan partisipasi angkatan kerja. Di sini diperhitungkan juga untuk jumlah penduduknya, jumlah jam kerja rata-ratanya, dan partisipasi angkatan kerja agar penawaran dan permintaan dalam pasar faktor produksi itu seimbang gitu. Segitu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita bahas tentang pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja pada dasarnya sama seperti pasar-pasar lainnya dalam perekonomian, yaitu diatur dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Lalu apa yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja? Ya, permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Di sini tentu saja yang melakukan permintaan tenaga kerja adalah pengusaha. Tingkat upah umum suatu negara cenderung lebih tinggi ketika satu, angkatan kerja terlatih dan berpendidikan yang lebih tinggi atau lebih baik. Kedua, mempunyai modal yang lebih baik dan menggunakan teknik produksi yang lebih maju dan lebih baik atau lebih modern. Artinya, jika ingin menjadi seorang yang memiliki gaji besar, harus memiliki 3 poin yang tadi, yaitu terlatih atau memiliki skill, lalu memiliki pengetahuan yang luas atau pendidikan yang tinggi. Berikutnya, mempunyai kemampuan menggunakan teknologi yang lebih maju atau lebih modern. Jika kapasitas kita tidak memenuhi 3 poin tadi, maka selama itulah gaji kita akan tetap. Lalu yang dimaksud dengan penawaran kerja yaitu tergantung pada 3 faktor kunci. Faktor kunci tersebut yang pertama jumlah penduduk, jumlah jam kerja rata-rata, dan partisipasi angkatan kerja. Berikut saya akan bahas pertemuan ke-13. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi di pertemuan ke-13. Materi di pertemuan ke-13 ini ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu tentang tenaga kerja, upah, dan pendapatan. Untuk yang pertama, definisi tenaga kerja sendiri yaitu setiap orang, secara garis besar tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Ini pun diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, di mana di situ disebut bahwa penduduk yang sudah berada di usia kerja. Jadi di sini tidak sembarangan setiap orang bisa bekerja. Jadi diatur jika sudah memasuki usia kerja maka dia boleh bekerja. Untuk selanjutnya pengertian mengenai upah. Upah secara garis besar setelah sesuai yang telah kita ketahui bersama bahwa upah adalah harga dari tenaga kerja. Artinya besaran upah tergantung dari kualitas dan kontribusi atau nilai manfaat yang sudah diberikan tenaga kerja. Upah ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu upah nominal dan upah real, di mana masing-masing itu upah nominal yaitu upah yang diberi oleh para pengusaha kepada para pekerja
sebagai bayaran atas tenaga kerja yang telah diberikan guna proses produksi. Lalu yang kedua itu upah real atau upah real. Di situ maksudnya upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa keperluan pekerja. Untuk tingkat upah ditentukan oleh 3 faktor, yaitu produktivitas, teknologi, dan kualitas tenaga kerja. Untuk produktivitas sendiri di sini ada 2 poin yang terbagi lagi menjadi 2 poin, yaitu ada modal dan akses fasilitas reproduksi. Maksudnya di sini produktivitas modal yaitu semakin banyak modal yang dimiliki oleh pengusaha, maka semakin tinggi juga peluang memiliki upah yang tinggi. Justru dan sebaliknya, semakin rendah para pengusaha memiliki modal, maka semakin rendah juga upah yang akan dimiliki. Lalu poin yang kedua yaitu akses ke fasilitas produksi. Di sini maksudnya seperti ini contohnya, semakin jauh akses suatu tempat usaha dari tenaga kerja, maka upah yang akan diterima akan semakin tinggi. Sebagai contoh, mereka para pekerja tambang dan para pekerja yang berada di pedalaman, mereka mendapat gaji yang tinggi karena fasilitas dan akses menuju tempat kerjanya sangat jauh. Lalu poin berikutnya yaitu teknologi. Jadi maksudnya seperti ini, semakin tinggi teknologi yang digunakan oleh tenaga kerja, maka membutuhkan skill dan pengalaman, sehingga menimbulkan atau menghasilkan upah yang lebih tinggi lagi. Lalu poin yang terakhir adalah semakin tinggi kualitas tenaga kerja. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja, maka upah yang akan didapat semakin tinggi. Kualitas tenaga kerja yang dimaksud di sini yaitu seperti pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian atau attitude. Untuk selanjutnya, faktor yang menimbulkan perbedaan upah yaitu perbedaan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keahlian dan pendidikan. Terdapat pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga kerja. Baik, sekiranya itu saja dari kelompok kami yang dapat kami bahas. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan atau kekurangan materi. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.